Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Soleh dan Soleha? Semoga antum semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, dalam pembelajaran kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 1 dan 3 bersama Ustazah Dewi Astuti. Teman-teman, untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, memahami isi dongeng tentang tumbuhan. Yang kedua, menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan. Dan yang ketiga, menyanyikan lagu yang bertema tumbuhan. Baiklah teman-teman, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Dayu senang membaca. Kali ini ia membaca sebuah dongeng. Apakah kamu ingin tahu isi dongengnya? Silahkan kalian membacanya. Nah, setelah kalian membaca, maka akan muncul pertanyaan. Siapa teman pohon apel? Jawabannya seorang anak laki-laki. Apa yang dirasakan pohon apel saat bermain bersama temannya? Senang. Apa kebaikan yang diberikan pohon apel? Memberikan cabang pohon untuk dijadikan rumah oleh temannya, yaitu seorang anak laki-laki. Mengapa pohon apel merasa kesepian dan sedih? Karena temannya seorang anak laki-laki tersebut tidak pernah mengunjungi pohon apel. Di akhir cerita, mengapa pohon apel menangis? Pohon apel menangis bahagia karena bisa bersama temannya. Setelah membaca dongeng pohon apel yang tulus, Dayu ingin membantu ibunya. Dayu menyapu halaman rumah hingga bersih. Saat menyapu, Dayu mempunyai ide untuk mengumpulkan daun-daun kering. Rencananya akan ia gunakan untuk belajar. Setelah menyapu halaman, Dayu mengumpulkan daun-daun kering. Dayu mengambil beberapa helai daun kering, lalu meletakkannya di sebuah kotak. Ia mengambil lagi beberapa helai daun kering dan meletakkannya pada kotak yang lain. Di kotak pertama ada 35 helai daun kering. Di kotak kedua ada 15 helai daun kering. Dayu meletakkan daun di dua kotak seperti berikut ini. Kotak pertama ada 35 daun dan kotak kedua ada 15. Jika dijumlah semuanya ada 50. Lalu Dayu mengubah posisi kotak itu. Kotak yang paling kiri jumlahnya 15, yang paling kanan 35. 15 ditambah 35 jawabannya 50. Ternyata sama walaupun sudah ditukar posisinya. Soal seperti itu dapat kita ringkas menjadi seperti ini. 35 ditambah 15 jawabannya 50. Lalu ditukar. 15 ditambah 35 jawabannya 50. Jadi 35 ditambah 15 sama dengan 15 ditambah 35. Saya akan tampilkan contoh lagi. 120 ditambah 930 sama dengan 1050. Lalu kita tukar. 930 ditambah 120, jawabannya 1050. Sama kan hasilnya teman-teman? Nah, jadi 120 ditambah 930 sama dengan 930 ditambah 120. Hari Minggu, Dayu pergi tamasya ke gunung. Dayu pergi bersama orang tua dan saudara sepupunya. Di gunung ia banyak melihat pohon cemara. Pernahkah kalian melihat pohon cemara? Cemara memiliki banyak manfaat bagi manusia. Salah satunya kayu cemara digunakan untuk membuat perabot rumah tangga. Dayu dan sepupunya bernyanyi lagu cemara selama di perjalanan. Yuk kita menyanyikan lagu cemara. Cemara pohon ramping, daunnya halus lengsing,
bergerak-gerak kian kemari seperti tangan penari. Ketika angin lalu menyentuh daun cemara, terdengar desir di telingaku sebuah lagu merdu. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman sudah bisa menyanyikan lagu yang bertema tentang tumbuhan? Teman-teman bisa mempraktekkan menyanyikan lagu yang bertema tentang tumbuhan favorit teman-teman di rumah. Pada buku tematik tema 2, halaman 4, ada sebuah kisah cerita tentang rubah dan buah anggur. Teman-teman, cerita rubah dan buah anggur termasuk jenis cerita fabel. Apa itu cerita fabel? Nah, fabel adalah cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku seperti manusia. Di dalam dongeng tersebut, binatang bisa berbicara, tertawa, marah, dan lain-lain. Itu disebut fabel. Di samping rumah Dayu banyak tumbuhan pohon tomat. Ibu Dayu senang bercocok tanam. Dayu sering membantu ibu merawat pohon tomat. Saat merawat tanaman tomat, Dayu bernyanyi lagu tomat. Pohon tomat mulai berbuah. Buah tomat muda berwarna hijau. Jika sudah masak, warnanya menjadi merah. Buah tomat banyak manfaatnya. Buah tomat mengandung vitamin C yang sangat berguna bagi tubuh. Kita ikut bernyanyi bersama Dayu yuk. Ada yang muda, ada pula yang tua. Yang muda hijau, yang tua merah. Tomat, 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 itulah namanya. Buah tomat berguna. Tomat, 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 itulah namanya. Buah tomat berguna. Tuhan menciptakan banyak tumbuhan. Kita harus mensyukuri anugerah yang diberikan Tuhan. Semuanya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Tumbuhan yang semua bagiannya dapat berguna yaitu pohon kelapa. Tahukah kamu asal mula buah kelapa? Bacalah dongeng tentang pohon kelapa di bawah ini. Silahkan kalian baca. Apa pesan yang terdapat pada dongeng asal mula buah kelapa? Ayo tuliskan pada kolom di bawah ini. Dalam dongeng asal mula buah kelapa mengandung pesan agar kita selalu menjaga atau menepati janji karena ingkar janji hanya akan berdampak buruk bagi kita dan orang lain. Dayu mengunjungi pamannya, seorang petani kelapa. Dayu melihat panen kelapa di kebun pamannya. Terdapat banyak mobil truk akan mengangkut buah kelapa ke kota. Seorang pekerja menghitung buah kelapa di truk pertama sebanyak 425 butir. Di truk kedua ada 590 butir buah kelapa.
Dapat kita lihat pada gambar tersebut, truk yang kiri terdapat 425, sedangkan yang kanan terdapat 590 buah kelapa. Jadi totalnya adalah 1015. Jika posisi gambar truk diubah seperti ini, yang kiri 590, yang kanan 425, hasilnya tetap 1015. Dapat kita tulis sebagai berikut. 425 ditambah 590, jawabannya 1015. Kita balik atau kita tukar. 590 ditambah 425, jawabannya 1015. Jadi 425 ditambah 590 sama dengan 590 ditambah 425. Saya akan memberi contoh lagi. 120 ditambah 930, jawabannya 1050. Kita tukar. 930 ditambah 120, jawabannya juga 1050. Cara menukarnya seperti ini. Pada baris pertama, 930 itu ada di nomor 2. Sedangkan pada barisan kedua itu 930-nya kita taruh di depan. Begitu juga 120-nya. Yang awalnya di depan kita taruh di belakang. Jadi 120 ditambah 930 sama dengan 930 ditambah 120. Pada halaman 25, sekarang giliranmu mengerjakan latihan. Saya akan menyontohkan satu soal di sini, nomor 2. 275 ditambah 360 sama dengan 360 ditambah titik-titik. Berapakah angka titik-titik itu? Nah, begini caranya. 275 itu di depan posisinya, sedangkan 360 posisinya di belakang. Kita hanya merubah posisinya loh ya teman-teman. 275 yang awalnya di depan kita taruh paling belakang. Nah, seperti ini. 360 yang belakang kita taruh depan. Nah, seperti ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga teman-teman mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat. Ustazah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.